Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipan yang ikut hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Awalia Ramanda. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir, dan teman-teman saya yang akan menjadi pemateri 2 dan 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang karakteristik perkembangan kemandirian dan karir remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Oleh karena itu, untuk dapat mempersingkat waktu, kepada pemateri saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Vika Nur Maulina. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik perkembangan, kemandirian, dan karir remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Dimulai dari pengertian kemandirian. Istilah kemandirian berasal dari kata diri yang berawalan ke dan akhiran an. Kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, dan yang lainnya. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Materi selanjutnya yaitu tingkatan dan karakteristik kemandirian peserta didik. Sebagai suatu dimensi psikologi yang kompleks, kemandirian dalam perkembangannya memiliki tingkatan-tingkatan. Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kemandirian tersebut. Menurut Lovinger, mengemukakan tingkatan kemandirian dan karakteristiknya, yaitu pada tingkat pertama ada tingkatan impulsif dan melindungi diri. Tingkatan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain. Ciri yang kedua, mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik. Ciri yang ketiga, berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu atau stereotip. Pada tingkat kedua, ada konformistik. Konformistik mempunyai ciri-ciri yaitu peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial, cenderung berpikir stereotip dan klise, juga peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal. Pada tingkatan ketiga ada tingkatan kesadaran diri. Tingkatan kesadaran diri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mampu berpikir alternatif. Yang kedua, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. Yang ketiga, memikirkan bagaimana caranya hidup. Pada tingkat 4 ada tingkat seksama atau conscientious. Ciri-cirinya adalah bertindak atas dasar nilai-nilai eksternal. Yang kedua, sadar akan bertanggung jawab. Juga mampu melakukan kritik dan penilaian diri. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan kelima, ada tingkat individualistis. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran individualitas. Kedua, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. Yang terakhir menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Perkenalkan, nama saya Rafli Sakti Oktavian. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tipe-tipe perkembangan kemandirian pada anak dan remaja. Kemandirian dapat dilihat dari beberapa aspek seperti yang dikemukakan oleh Hafiz 1972 yang menyatakan bahwa kemandirian memiliki beberapa aspek, yaitu 1. Aspek intelektual yang merujuk pada kemampuan berpikir, menalar, memahami beragam kondisi, situasi, dan gejala-gejala masalah sebagai dasar usaha mengatasi masalah. 2. Aspek sosial berkenaan dengan kemampuan untuk berani secara aktif membina relasi sosial, namun tidak bergantung pada kehadiran orang lain di sekitarnya.
3. Aspek emosi menunjukkan kemampuan individu untuk mengelola serta mengendalikan emosi dan reaksinya dengan tidak tergantung secara emosi pada orang tua. 4. Aspek ekonomi menunjukkan kemandirian dalam hal mengatur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan tidak lagi tergantung pada orang tua. Selanjutnya, pengertian karir. Karir sering diartikan sebagai pekerjaan atau profesi seseorang yang menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir. Kata pekerjaan atau work, job, employment menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan kata karir lebih merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Maka dari itu, pemilihan karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada kalau sekedar mendapatkan pekerjaan yang sifatnya sementara waktu, mengingat betapa pentingnya masalah karir dalam kehidupan manusia. Maka sejak dini anak perlu dipersiapkan dan dibantu untuk merencanakan hari depan yang lebih cerah dengan cara memberikan pendidikan dan bimbingan karir yang berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah materi terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yakni mengenai orientasi karir pada anak dan remaja. Harus Anda garis bawahi bahwa pendekatan karir bagi anak bukan proses anak tersebut untuk menggeluti bidang tertentu sehingga anak tersebut dapat tercetak menjadi seperti apa, namun sebuah proses. Proses di sini adalah tahap anak tidak secara otoriter atau disignifikan untuk dijuruskan dalam bidang tertentu, namun melalui metode dan sistematika pembelajaran yang disiapkan oleh pendidik, diharapkan yang kemudian akan menonjolkan bidang anak tersebut terarah seperti apa sih bakat anak tersebut. Khususnya jika kita membahas tentang cita-cita, sudah sepatutnya anak diajarkan untuk memiliki cita-cita sejak dini. Hal ini dikarenakan anak serta potensi atau bakat intelektualnya untuk dapat dikembangkan secara lebih optimal dan terorganisir dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi kali ini. Karakteristik perkembangan kemandirian dan karir remaja serta implikasinya dalam pendidikan sendiri adalah suatu proses di mana anak tersebut memiliki atau menemukan bakat yang ia miliki sejak lahir, atau anak tersebut menyukai tentang apa, profesi apa yang akan digelutinya kelak. Dan proses di sini mengkaji lebih dalam mengenai bakat yang dimiliki oleh anak sehingga anak tersebut dapat menjadikan bakat tersebut sebagai karir di masa yang akan datang. Dan hal tersebut juga untuk meminimalisir bakat-bakat anak yang tidak terrealisasikan dan bagi anak yang memiliki keterbelakangan mental tertentu sehingga potensi tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik. Selanjutnya adalah penutup. Saya, perwakilan dari kelompok, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata yang kami ucapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.